Be phenomenal every day. Halo guys, tidak terasa sudah kembali di akhir minggu ya. Hari ini tanggal 17 September 2021. Seperti biasa saya akan membawakan video analisa saham mingguan. Nah, untuk intro kali ini saya akan membahas tentang right issue dari Bank BRI ya. Oke, kita langsung masuk ke intronya terlebih dahulu. Nah, seperti kita ketahui, Bank BRI sedang melakukan proses right issue di mana harga tebusnya ada di level ini ya, exercise price-nya di 3.400. Right issue ini akan selesai pada tanggal 22 September atau tepatnya di hari Rabu ya, hari Rabu nanti. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya kalau punya saham right-nya antara dijual di market atau ditebus. Jangan dibiarkan hangus karena kalau sudah lewat dari maturity date-nya, saham right teman-teman akan hangus, otomatis hangus ya. Nah, saya melihat bahwa di BRI ini kan right issue-nya di harga tebus 3.400. Dan kalau kita cermati, dia mengalami penurunan ya, malah mengalami penurunan. Mungkin saya akan menggunakan ini saja, fiturnya Chartbeat ya, untuk lebih mudah membacanya. BRI mengalami penurunan sejak right issue-nya pertama ya. Nah, ini kita bisa melihat dia bahkan menembus level supportnya ini ya, 3.610 ini ditembus sempat di angka 3.500 berapa ini lowesnya? 3.570 ya. Namun, walaupun saham BRI ini mengalami penurunan, tapi kita lihat ya, sejak tanggal 9 September, asing itu justru masuk kembali ke saham Bank BRI. Nah, ini kita bisa melihat inflow-nya asing mulai masuk sejak tanggal 9 September. Garis biru ini adalah foreign flow ya, atau pergerakan dari asing. Nah, kita cermati lagi untuk pergerakan dari broker summary yang banyak melakukan aksi jual itu adalah dalam seminggu ini broker INHD-SARX ya. Coba kita cek satu persatu ya, broker dari BRI. Selama satu minggu ini. Nah ini ya, INHD-SARX ini yang 358M, 322. Jadi ada distribusi sebenarnya. INHD dan segala macam itu selain RX ini ternyata adalah lokal ya. Jadi yang berjualan di saham Bank BRI ini itu adalah investor lokal, yang menampung adalah investor foreign. Ini adalah BK, YU, ini ya, CS, BK, YU-nya ternyata YU lokal ya, asingnya cuma sedikit 21 miliar. Yang menampung adalah CS, BK, KZ, dan AK, 4 broker dari asing. Nah, oleh sebab itu saya melihat bahwa sebenarnya kalau kita pegang BRI ini kan tujuannya untuk jangka panjang ya, tujuannya untuk long term. Namun kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk trading. Kenapa? Karena ketika harga saham ini mendekati harga tebusnya, misalkan dia sempat nanti katakanlah ya, misalkan ke harga sekitar level 3.500 saja, itu sudah memasuki area buy. Itu kalau opini saya pribadi ya, sudah memasuki area buy di mana untuk batas stop loss-nya bisa kita pasang di level di bawah 3.400. Karena 3.400 itu kan berarti sudah harga tebus ya. Ketika harganya sudah mencapai sana, maka saham right-nya itu harusnya nilainya cuma mungkin Rp1 saja. Ya kan, kalau induknya 3.400, harga tebusnya 3.400, ya otomatis rank-nya itu tidak ada artinya. Kalau itu sampai terjadi, saya bisa bilang ya saatnya buy. Justru itu kita saatnya buy, spekulasi buy. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa asing ini sebenarnya inflow, masih masuk di saham Bank BRI. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan membahas untuk video analisa mingguannya. Yang pertama dari IHSG, dari market IHSG. Pergerakan IHSG seminggu ini cenderung sideways ya, dimana sempat, minggu ini kita mulai di tanggal 13 ya. Di tanggal 13, nah di sini dia naik terus kemudian sideways ya. Naiknya tidak terlalu sampai signifikan. Yang cukup menarik adalah di mana foreign flow-nya itu masih bergerak naik terus ya, ini ya. Kita bisa cek dari 12 Agustus dia naik ya.
konsisten naik terus untuk foreign flow-nya. Artinya asing itu masih masuk terus. Nah, kita bisa cek lagi di sini gimana. Nah, ini ya pergerakan IHSG di hari Jumat dia di closing cantik sekali ya, naik. Turnovernya 16 triliun selama 1 minggu. Dia sempat awal minggu itu dia mengalami penurunan dan dia ada kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan kenaikannya. Untuk pergerakan asing hari Jumat masuk 584 miliar kembali inflow, di mana 1 minggu asing kembali inflow 1,68 triliun. Jadi asing masih masuk terus di market IHSG. Nah, kita lihat asing masuknya di saham apa saja. Kalau kita lihat secara value, di mana tanggal 13 hingga 17 ini, asing paling banyak masuk, waduh, Bukalapak ya ternyata. Bukalapak 334 M, terus ada BCA, BRI, Telkom. Nah, ini adalah trio blue chip ya. BCA, BRI, Telkom. 325 M, 312, dan 257. Terus ada Agro dan Astra, BV, NTB, segala macam. Nah, sekarang kita lihat yang paling banyak dijual adalah Unilever, Antam, United Tractor, BNI, Era, Arto ya. Namun kita cermati untuk net sell-nya itu kan 140 M, 130 M, 68 M, tapi net buy-nya itu jauh lebih besar. 300 M, 300 M, 300 M, 250 M, 200 M. Artinya asing jauh lebih masuknya jauh lebih besar daripada dia menjualnya, seperti itu. View saya masih tetap ya bahwa ini bisa kita manfaatkan untuk memegang saham-saham yang berbasis fundamental, sudah mulai beralih. Kalau mungkin di awal tahun hingga pertengahan tahun kan kita kebanyakan pegang saham-saham yang katanya itu adalah new economy ya, mungkin bank digital, terus saham-saham data center segala macam yang harganya itu digoreng naik sangat tinggi. Namun ketika kita melihat sekarang inflow-nya asing seperti ini, maka kita bisa mulai switch beralih sebagian ke saham-saham yang berbasis fundamental. Nah, untuk metode PNF di minggu lalu ya, ada saham yang pertama ada True. Nah, True ini kan sudah waktu minggu lalu, video minggu lalu saya bahas bahwa thresholdnya sudah 56%. Ini sudah cukup parah ya, dan akhirnya dia berhasil rebound di hari ketiga dan keempat. Reboundnya waktu itu juga sangat kuat ya, di mana volume transaksinya besar sekali. Ini saya kasih lihat. Ini ya, dia sempat AR kanan. AR kanan dengan volume transaksi yang besar. Mungkin di sini aja saya kasih lihat. Untuk saham True. Nah, ini ya, ada volume transaksi yang cukup besar. Jadi teman-teman yang masukkan True di watchlist, saya yakin teman-teman bisa mengambil keuntungan ya ketika rebound di hari ketiga dan keempat, terutama di hari yang ketiga ini ya. Terus yang kedua TPMA gagal rebound, PTDU ini dia berhasil rebound hari ketiga, OPMS dia gagal rebound. Nah, Emrat ini juga saya mention ya, di mana dia sebenarnya perusahaannya cukup oke lah, tapi masuk ke dalam saringan BNF. Akhirnya dia rebound di hari pertama. Terus ada BCIC yang gagal rebound. Untuk technical and broker summary yang pertama ada Astra. Astra dia closingnya di 5425 ya di minggu ini, sama dengan last price-nya minggu lalu 5425. Jadi dia sideways. Kita lihat sekilas ya Astra. Nah, ini ya. Dia waktu 13 di sini, closingnya ternyata di sini juga. Dia sempat mengalami naik menembus MA 200-nya ya, tapi dia tidak kuat, turun lagi terus naik lagi. Astra juga mendapat sentimen positif dengan perpanjangan pembebasan pajak PPNBM ya dari pemerintah. Terus ada PTPP. PTPP masih uptrend, naik dengan target 1070 ya. Ini PTPP kemarin dia sempat closing di berapa ini PTPP? Mungkin di sini lebih cepat ya. PTPP 1050 sudah menembus target karena dia melewati angka 1070 ya, sempat menyentuh 1085. Terus BRMS, nah ini cukup mengecewakan. Saya kira bakal dia break ya, tapi ternyata dia cuma sideways, nggak kemana-mana harga sahamnya. Antam ini malah down, dia turun ya. Terus ASA, nah ASA ini salah satu saham yang cukup membahagiakan ya.
yang memegang saham ini di minggu lalu. Dia mengalami kenaikan yang signifikan. Dan kalau posisi seperti ini enak ya, kita tinggal pasang trailing stop saja. Ini di 13 September di hari Senin, terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia mengalami kenaikannya seperti ini. Nah, ini tinggal kita pasang trailing stop. Sudah lumayan nih teman-teman, floating profitnya saya yakin juga cukup tinggi ya di saham ini. Bisa di atas 11% lah untuk ASA. Terus Pegas dia juga up, dia targetnya tapi belum kesentuh ya di 1200. Dan terakhir AGRS tidak kemana-mana. Nah, untuk minggu kali ini di metode BNF method hanya ada 4 saham yang masuk. Dan keempat-empatnya saya lihat sebenarnya kurang menarik ya. Kalau di minggu lalu ini kan saya ada sempat mention tuh True sama Emrat ya, yang cukup menarik perhatian. Kalau minggu ini 4 saham ini adalah TPMA, PTDU, NICL, dan BCIC. Kenapa kok agak kurang menarik? Karena secara volume tidak terlalu liquid ya untuk keempat saham ini. Next, secara technical and broker summary, yang pertama adalah ASA. ASA kembali saya masukkan ya. Jadi kalau saham yang sudah uptrend seperti ini, kita tinggal pasang trailing stop. Jangan terlalu terburu-buru untuk dilepas ya. Nah, ini ASA kita tinggal pasang trailing stop. Terus ada big accumulation untuk ASA dari broker mana nih? BK ya, BK ini JP Morgan masuk 57,8 miliar. Ini besar sekali dan kita lihat foreign ya. Ini yang masuk kelihatan jelas foreign garis birunya ini. Yang berjualan LG 3 Mega itu 17,7, yang kedua CC, terus aset YU, YP. BK terlihat mengakumulasi sangat banyak ya, satu minggu ini. Coba kita lihat di minggu kemarin tanggal 6 sampai tanggal 10 yang masuk PD aset ya, BK-nya sell. Berarti minggu ini BK-nya in ya. Kalau misalkan minggu depan ternyata si BK ini masih masuk lagi, nah ini dia potensi untuk uptrendnya juga lebih semakin terbuka lebar ya untuk saham ASA. Closingnya ini ya teman-teman bisa lihat kayak diganjel ya, 3.200 atau 50.000 lot. Nah ini 50.000 lotnya diganjel di menjelang sesi penutupan. Ya mungkin pamer bid ya, nganjel 50.000 lot. Next ada Pegas ya. Pegas juga salah satu saham blue chip. Harga terakhir 1095, kondisinya uptrend, ada akumulasi dan saya pasang target di 1200. Pegas kita lihat sekilas. Ini Nah, ini ya, ini range harganya yang saya bikin ya kemarin, support dan batas resistennya di tanggal 13 ini kan saya bilang bahwa ini menyentuh pas di level batas bawahnya ya. Jadi kalau spekulasi buy di sini ini mantap sekali. Nah, memang ternyata ternyata memang dia naik ya, naik dan sempat ada koreksi di hari Jumat ini. Di Pegas tetap saya masukkan dengan target masih sama di level 1200 resistennya ini. Untuk broker yang mengakumulasi YU ini CMB ya, CMB Niaga 36,9 miliar yang berjualan YP CCPD, Trio Retail 273, 235 dan 16,2 M. Next ada saham NIKL. NIKL ini adalah sebenarnya bukan platinum, bukan nikel ya, tapi timah, lebih ke arah ke arah timah, bukan nikel. Nah, ini ada terlihat dia membentuk pola untuk mau uptrend ya, mau melanjutkan uptrendnya dan akan mengejar ke MA 200-nya ya. Ini ada trading range-nya antara support dan resistennya. Nah, ada akumulasi juga. Coba kalau kita lihat selama seminggu ada akumulasi dari broker FS. Nah, tapi kalau di saham ini kita perlu cermati adalah di volumenya ya. Perdagangan di saham NIKL ini cukup kecil ya, sedikit, di mana satu hari transaksinya di hari Jumat ini cuma 754 juta ya. Coba kita lihat di hari Kamis. Hari Kamis tanggal 16 ya. Oh ini foreign, sorry. Nah, di hari Kamis cuma 2 miliar volume transaksinya ya.
Di hari Rabu 1 miliar. Nah, ini FS terlihat membeli ya. Ini ya. Dari tanggal 13 selama seminggu FS masuk. FS ini apa? Yuanta. Oh ya, Yuanta Sekuritas. FS ini yang masuk 1,6 miliar. Yang berjualan YP, KK, CCPD. 4 ini adalah sekuritas yang biasa dipakai oleh retail. Dari broker summary-nya terlihat ada aksi akumulasi walaupun tidak terlalu besar ya, 1,6 miliar. Teman-teman sekali lagi saya ingatkan kalau mau masuk di saham seperti ini nominalnya itu jangan terlalu besar. Misalkan teman-teman tembak 100 juta ya pasti dihabisi sama big player-nya ya. Karena kelihatan sekali. Ini teman-teman bisa lihat kan satu level lot-nya itu kan 532 lah. Katakanlah ini 532 saya kalikan misalkan 1100 saya kalikan 100. 58 juta. Kalau teman-teman tembak 100 juta, artinya teman-teman yang menaikkan harga kan. Jadi ini kemakan, terus ngambil di level 1115. Itu akan ketahuan. Jadi kalau mau masuk, jangan terlalu besar di saham NIKL ini. Next ada saham DSNG ya. DSNG ini saham CPO. Ada di level 505. Ini saham DSNG CPO. Nah, ini ada trading range-nya dia di level 496 hingga level 560-an ya. Dia sudah mendekati level yang support bawahnya. Jadi teman-teman kalau mau spekulasi buy on support itu bisa mengambil di area supportnya ya, sekitar 496 sampai 500-an kurang lebih. Kalau dia berhasil swing naik, maka dia akan lumayan cukup panjang ya untuk kenaikannya, tapi teman-teman bisa batasi dengan resiko penurunannya, mungkin sekitar 2 atau 3% untuk batas stop loss. Jadi saya pasang dia sideways, ada distribusi, saya pasang targetnya di 565. Di sini ya, 565. Oke, next ada saham BDMN. BDMN. Nah, ini saham ini bergejolak ya, beberapa saat ini dia sempat naik menembus EMA 200 terus kemudian gagal ya, dia keesokan harinya malah turun, jebol lagi EMA 200 ke bawah, turun dan sekarang dia mulai beranjak naik kembali. Sudah mendekati level MA 200-nya kembali saham BDMN. Jadi ini makanya saya baru masukkan untuk watchlist ini karena saya melihat ada momentum dia mau mencoba mengebreak kembali MA 200-nya. Untuk secara broker summary, dia ada akumulasi ya, big akumulasi dari CC. CC ini Mansek ya, Mandiri Sekuritas, yang berjualan adalah AZ. AZ adalah Sukor Sekuritas. Yang kedua CP Valburi, namun selisihnya cukup jauh ya volumenya, antara 19,7 M dengan 4,7 M. Jadi ini di minggu ini adalah pengontrolnya CC, Mandiri Sekuritas. Kalau kita lihat di minggu lalu, tanggal 6 sampai 10, yang mengontrol adalah YP, top buyer-nya ya. Yang berjualan adalah CS. Tapi yang berjualan tidak terlalu dominan ya, 3,9, 38, 36. Tapi yang buying YP itu 9,5 miliar. Nah, kita lihat apakah minggu depan dia berhasil untuk menembus MA 200-nya. Saya pasang target di level 2730 ya. 2730 itu ada di level MA ini ya. Oke, next ada saham Bank BRI. Ini ya saham yang di intro ini saya sebut ya, saya mention di intro pembukaan video ini, walaupun dia sedang mengalami distribusi, namun saya melihatnya sih ini lebih ke arah mungkin orang-orang berjualan ini yang dia berjualan untuk uangnya hasil jualan dipakai untuk menebus, itu bisa saja seperti itu. Jadi dia tidak mau menambah modal ya, jadi dia dengan cara induknya dijual kemudian dia tebus di harga tebusnya kan 3.400 seperti itu. BRI 3.610 last price, kondisi downtrend, ada big distribution, saya pasang target di level 3780 Bank BRI. Mungkin ini banyak orang yang mengatakan loh kenapa kok masih berani maksudnya spekulasi buy ya, saya simpelnya melihat di harga tebusnya ya, harga tebusnya dia 3.400. Kalau dia mau dihancurkan ke bawah itu berarti rate-nya ini cuma satu gitu loh. Nah sedangkan ini kan bukan perusahaan yang
bukan perusahaan yang rate-nya itu bisa dihargai Rp1 seperti itu. Cukup aneh sih kalau kita lihat BRI harga saham rate-nya itu Rp1 karena harganya 3.400, harga tebusnya 3.400. Nah itu saya rasa kok agak sulit ya, walaupun kemungkinan kejadian bisa, tapi rasanya kok sulit untuk itu bisa terjadi. Yang berjualan adalah INHD. Nah ini ya, ini adalah broker dari lokal ya, IN dan HD. Yang menampung adalah BK, YU, YP, CS, KZ, PD, AZ, seperti itu. Volume transaksinya besar ya, 4,3 triliun di saham Bank BRI. Next ada saham Telkom yang terakhir ya, saham Telkom. Ini kita lihat sekilas. Selama 1 minggu ini saham Telkom ada big akumulasi banyak sekali. ZP membeli sebanyak 223 miliar, DX yang berjualan adalah Bahana ya. Kemudian BK yang masuk. Nah, kita bisa lihat juga yang garis biru itu foreign-nya. Foreign asing ini masuk terus ya. Sejak 8 Juli dia itu inflow terus. Ya, cenderung inflow terus naik sehingga mengakibatkan harga saham Telkomnya ini dari sini itu pergerakannya uptrend ya, pergerakannya cenderung naik. Nah ini kita bisa melihat ya, naik terus. Jadi saya masukkan di sini watchlist dengan last price 3530, kondisi uptrend, ada big accumulation dari ZP Maybank Kim Eng ya, BK JP Morgan, AK UBS yang jualan DX CS YP dengan target di level 3640. Nah, kalau teman-teman perhatikan di minggu lalu kan sebenarnya ada saham PTPP yang sedang uptrend ya, tapi tidak saya masukkan di minggu ini. Ini saham konstruksi ya. Saham konstruksi memang lagi uptrend, cuman saya lihat di minggu ini foreign flow-nya itu dia keluarnya cukup tajam ya. Jadi dia sejak 9 terus 13 ini dia keluar. 14 keluar terus menerus keluar. Ada distribusi dari BK JP Morgan. Nah, itu yang membuat saya agak ragu untuk kembali memasukkan. Walaupun sebenarnya secara tren jangka pendeknya dia masih uptrend, masih belum kejebol ya untuk berubah jadi sideways atau downtrendnya, masih uptrend. Cuman karena ada pergerakan foreign flow yang cukup signifikan seperti ini, saya jadi tidak saya masukkan ke watchlist minggu ini. Terus ada special mention yaitu saham Rans. Saham Rans ini juga teman-teman yang ikut IPO-nya pasti ketawa lebar ya. Dimana dia kembali AR kanan ya. AR kanannya juga cantik, dia bukan AR kanan yang malu-malu. Malu-malu maksudnya gimana? Opening dia nggak dia AR kanan. Opening misalkan previousnya 486, dia opening katakanlah 490. Nah, itu kan nggak di AR kanan ya. Tapi ini opening langsung gaspol. Langsung di harga tertingginya, highest-nya. Sehingga kita bisa lihat ya, chartnya itu bentuknya seperti ini. Cuman strip tidak membentuk candle sama sekali karena dia opening arah terus menerus. Nah, untuk saham yang seperti ini, teman-teman jangan lupa untuk kalau saya pribadi itu memasang trailing stop. Ya, tetap memasang trailing stop sehingga kalau misalkan terjadi pembalikan arah, dia begitu arah terus dia turun dibuang, ya itu teman-teman sudah lepas ya. Seperti itu. Nah, oke, untuk video analisa mingguan kali ini cukup sekian ya. Semoga dapat membantu teman-teman dan dapat teman-teman jadikan untuk referensi analisa teman-teman sendiri. Semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses selalu dan profit selalu. See you guys. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya kepada seluruh member dari Stockholik ya, dimana saya percaya bahwa komunitas Stockholik tanpa member-member di dalamnya itu tidak ada artinya ya. Peran serta teman-teman semua itu memberikan energi positif ya untuk seluruh komunitasnya. Dan saya juga ingin memberikan spesial terima kasih untuk 4 orang ya yang bersedia untuk membantu mengelola
dari channel Telegram Stockaholic. Yang pertama ada Pak Titus Budianto, kemudian yang kedua ada Pak David Gunawan, yang ketiga ada Nelin Ernawati, dan yang keempat ada Pak Stephen Kevin ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk keempat orang ini yang bersedia untuk sama-sama mengelola channel ini supaya semakin berkembang. Saya harapkan dengan adanya channel Stockaholic ini banyak investor-investor saham itu yang mendapat edukasi ya secara free, dan member-membernya itu dapat terus bertumbuh dengan semangat saling memberi, saling sharing, baik itu info maupun analisa ataupun edukasi apapun itu, sehingga semua orang-orang yang di dalamnya itu dapat bertumbuh bersama ya. Seperti itu. Oke, terima kasih ya. See you guys.